Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Dalam hadis disebutkan ulkuru mahasina mautakum, orang yang sudah meninggal sebut baik-baiknya. Mak saya banyak tak baiknya, dia manusia biasa, tak saya sebutkan karena dalam hadis yang sebut baik-baik. Yang tak baiknya, yang pernah menyinggung perasaan, menyakiti hati, maukah Bapak Ibu maafkan silap salah saya? Mudah-mudahan diringankan Allah azabnya, dilapangkan Allah kuburnya. Maka sekarang saya sebut yang baik-baik saja. Yang pertama, mak saya itu suka bersedekah. Pak Edi, Bang Ijek, bapak-bapak, di depan nih rumah ini tak ada penghuninya, kosong. Dia datang ke rumah ini setahun hanya 2 kali, hanya untuk kenduri saja. Saya bilang sama dia, mak aku tak sanggup datang ke Silau, jauh, naik mobil 12 jam, naik pesawat, barang yang mau dibawa ini banyak, penuh mobil. Jadi aku hanya sanggup mengantar mak setahun sekali saja, seminggu menjelang puasa, yang lain aku tak sanggup. Kata adik saya gitu juga, aku ada kerjaku, kami tak sanggup mak, setahun sekali. Maksud kami biar supaya dia kenduri sekali aja. Pergi dia ke pasar pagi Arengka, Pekanbaru, dibelinya baskom kecil 20 biji, dibelinya daging, dimasaknya rendang sendiri, naik bis makmur deh ke Kisaran. Sampai di Kisaran naik becak dia ke sini, didatangnya buatnya kenduri sendiri. Jadi lama-lama saya berpikir, kalau kita halang, dia pergi sendiri. Kalau kita antar, kita tak cukup waktu. Akhirnya win-win solution, jalan tengah. Jalan tengah, bawalah motor tuh, bawalah mobil tuh mak, supirku sediakan. Dia tak ada takut sama bis, tak ada takut, dan bawalah. Rupanya ada satu dia takut. Aku pergi biasa, sendiri biasa. Cuman yang ku takutkan, lewat nanti ujung Bagan Batu, perbatasan, itu banyak razia. Asal keluar nanti perbatasan tuh, ada aja lah salah motor nih nanti. Kaca terlalu hitam. Plat mobil saya itu kacanya saya pasang 80, tak ada surat izinnya. Kemudian platnya itu saya model plat, kemudian ditutup. Itu nanti kena periksa. Mak kau tahu, aku udah kena selalu razia. Lama saya berpikir, cemana lah biar supaya mak ini tak ditangkap polisi. Saya carilah yang saya ada acara, yang ada polisinya, saya print. Foto itu saya bingkai. Nanti kalau ada razia, tunjukkan gambarnya. Terakhir ada foto sama Jenderal Tito Karnavian. Mak saya tak tahu, dia tak bisa membedakan mana jenderal mana kapal. Saya tunjukkan nih, tanyanya, ini siapa? Segala polisi di Indonesia ini, inilah induknya. Jadi sesudah beliau meninggal barulah saya dapat, dikatakan menyesal, barulah saya nampak balasan Allah terhadap mangkuk yang buatnya itu. Mangkuk yang sederhana 20 bijinya cuma 10 kenduri di makam Tuan C, 10 di makam Atuk di belakang. Malam ini dibalas Allah. Ini takut saya salah cakap. Dari polisi 3.000 kotak snack, 40 box air minum. Kemudian bertiga polisi Pemkab Asahan dengan Pemprov itu sound system, kemudian tikar dan tenda. Kemudian Bang Ijek iring-iringan mobil malam pertama dari Medan. Kemudian nasi kotak
malam pertama 500 kotak, malam kedua 1000 kotak nasi, 1000 kotak snack, malam ketiga 1000 kotak nasi, 600 kotak snack, malam ini 3000 kotak nasi, 500 snack. Seolah macam-macam nampak muka dia tersenyum. Nah, inilah yang kau larang aku bersedekah. Kau larang aku dulu bersedekah. Nah, sekarang kau tengok, aku yang bertuah. Dia selalu kalau bercakap, bukan kau itu, aku bertuah. Saya ucapkan banyak terima kasih Bang Ijek, Pak Edi. Dia tak pernah minta duit, Pak. Selalu bertanya, zakat sawit ini berapa? Zakat sawit ini berapa? Ada sawit dia, selalu saya sampaikan. Kenduri itu tak pernah minta duit. Sampai saya ke airport dari Jakarta, tak pernah terpikir saya akan dijemput gubernur. Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi sudah menunggu. Saya dari airport waktu beliau meninggal. Langsung dikasih Pak Edi duit. Oh, malam. Teringat saya, rupanya duit dia dulu dimasukkannya ke amplop yang tipis tuh. Setiap kotak itu duit. Itu yang dia bagi. Duit dia sendiri. Duit entah ditahannya selera makan dia, tak sawit itu dibagi-bagi. Aku tak minta duit kau. Ini duit aku. Malam ini Allah kasih balasan duit. Saya malu untuk mengambil duit itu, maka duit itu yang dikasih Pak Gubernur itu akan saya belikan ke tanah kosong. Tanah kosong depannya punya Waiti. Saya belum bercakap lagi. Tapi duit itu tak saya makan, saya mau belikan ke tanah ini, lalu akan saya buat di sini rumah tahfiz Quran Hajar. Jadi anak-anak dia tetap sekolah di An-Najah, tapi kalau dia mau menghafal Quran, nah dia buat paling tak bisa 2 kelas. Di bawah itu nanti tak ada kelas, buat di atas ada kelas, yang bawah tak ada kelas, kosong untuk tempat belajar fardu kifayah, untuk wirid yasin ibu-ibu, untuk belajar macam asalnya gitar main gapri. Itu yang pertama sedekah. Asal saya singgah ke rumah dia, cerita itu tak sedap. Ada tukang cuci, Mak. Di mana tinggalnya, Mak? Di Panam. Terus tukang cuci itu berjalan kaki ke Jalan Sudirman 15 kilo. Saya dah tahu nih, di ujungnya pasti tak sedap. Terus mau ku belikan dia sepeda. Baguslah, saya bilang, duit itu kurang. Dia tak kurang. Berapa kurang? Tak banyak. Duit sepeda. Kemarin singgah saya, apa kata dia? Ada mu'alaf baru masuk Islam. Alhamdulillah bertambah saudara kita. Tapi dalam hati saya, ini mu'alaf itu kerjanya mengumpulkan kara-kara. Kara-kara ini tempat kita botok, benda bekas di Pekanbaru, kara-kara. Tapi dia mengumpulkan ini berjalan kaki. Terus kok pakai kereta, dia pakai motor, pasti lebih banyak. Ujungnya proposal juga. Berapa lagi kurangnya? Segini. Dia tetap ngasih duit dia, cuman kurangnya itu yang tak tahu. Itu rumah yang di ujung itu janda itu. Saya mendengar janda ini, Mak. Cucunya 5, udah bercucu. Cucunya 5. Anak kandung dia mengusir, tak dikasih makan. Rumah tuh ngontrak. Ini udah akhir bulan, udah mau diusir. Aku udah menolong sedikit, kau sedikit lagi. Jadi asal singgah tuh ada
saja. Jadi seolah-olah malam ini macam nampak dia habis dah. Nanti kau singgah ke rumah aku, cerita-cerita ada. Cerita yang kau risaukan selama ini. Aku minta duit untuk membelikan sepeda tukang cuci, minta sewa rumah, udah. Kau letih mendengar cerita, habis. Tak ada cerita. Itu sisi pertama, sedekah. Habis ke ibu. Saya tak ada ceramah, saya tak mengatakan marilah bersedekah. Hanya cerita itu, habis cerita untuk ibu. Dan selanjutnya mohon maaf Pak, saya mau belakang. Ke depan dulu. Yang ke sana pertama tadi tentang apa? Sedekah. Yang kedua, dia selalu mengajak kami cerita. Diajaknya kami bercerita, anak-anak ini diajaknya bercerita. Kampung nih, kata dia. Kampung nih yang membuka atuk aku. Dia cerita itu selalu sombong. Ini semua orang semua ini penumpang. Aku cakap dia ingat. Atuk aku punya tanah. Maka jangan layas mereka, Kak. Kok bisa tuh umat punya tanah? Waktu aku balik dari Makkah, balik dari Makkah, datang Sultan Asahan mengundang dia. Apa kata Sultan Asahan? Syekh Abdurrahman, tanah dari mulai Serbangan, Batu Pikir sampai ke tepi laut, ambil untuk engkau. Jadi kalau ikutlah peraturan itu, andai dulu Syekh Abdurrahman mengurus tanah itu, bayangkan kalau orang Silau ini membayar pajak kepada saya. Jadi atau omak itu kaya omak. Kau tengok rumah itu. Kau tengok rumah itu. Sama dengan Istana Lima Laras kan? Kami bukan orang susah, kami orang kaya. Atuk aku, Syekh Abdurrahman, tahu kau di mana anaknya dia kirim sekolah? Ke Makkah. Itulah dia anak dia, Syekh Muhammad Ali. Ditunjukkannya gambar. Syekh Muhammad Ali itu punya anak, namanya Hajah Hadiah. Ini gambar. Saya tengok gelang kaki Hajah Hadiah itu, kepala naga sebesar kepala belakang. Berangkat ke Makkah sebelum akil balik. Sebelum ke Makkah, berfoto mereka di pelabuhan Belawan. Syekh Muhammad Ali, Hajah Hadiah, dan dayang-dayang yang diutus ke Makkah. Jadi dalam hati saya, kaya rupanya maknya. Tapi dia bercerita itu ke kami, bukan ke orang. Sombong itu membangkitkan semangat kami supaya jangan kami miskin, jangan kami susah, jangan berpaku tangan. Dia selalu mengajak cerita. Anak atukku itu yang paling tua namanya Aminah, yang seibu sebapak, yang satu induk. Aminah ini paling cantik. Anak Aminah ini 10, yang paling kecil aku. Omak kenapa tak cantik? Aku menurun atuk kamu. Orang yang mencari ikan, kita ini tinggal di tepi pantai. Orang-orang cari ikan dulu datang ke Silau bernazar. Kalau banyak nanti ikan ku didapat, ku tengok anak Syekh Abdurrahman yang cantik. Begitu mereka bernazar. Maka banyak dapat ikan, datanglah mereka ke rumah besar. Naik mereka ke atas. Apa kata Syekh Abdurrahman? Oh Minah, ya ayah, keluarlah. Aduh uang bernazar hendak menengok kau. Pucatlah wajah orang yang bernazar. Nampak gatal hendak menengok. Tapi atuk kami Syekh Abdurrahman itu, walaupun dia syekh besar, dia tak sombong. Dia masih menggaruk. Menggaruk itu membersihkan rumput. Syekh Abdurrahman, Syekh Silau membersihkan rumput di bawah rumah besar. Kalau datang orang bertamu, orang bertanya,
Tuan Syekh di mana? Ada di atas. Syekh Abdul Rahman tawaktu, rendah hati. Dia tak ingin masyhur. Waktu Sultan Delhi ingin mendirikan masjid raya, tahu Bapak Ibu masjid raya Al-Masyhur yang di muka Istana Maimun? Sultan Delhi bingung di mana mau diletakkan dibangun masjid. Kemana dia minta pendapat? Dimintanya pendapat Syekh Abdul Rahman Silsilah. Syekh Abdul Rahman, di manalah agaknya kami letakkan tapak ini? Maka itu ijtihad dia. Itulah tapak masjid itu sampai hari ini gagah berdiri. Tapi dia tak mau ditunjuk-tunjuk raja. Dia tak mau menjadi anak buah raja. Maka dia tak punya jabatan di kerajaan. Dia bukan mufti. Apa ucapan dia? Ambo gajo. Kita punya 4 sultan di Sumatera Utara. Sultan Delhi, Sultan Asahan, Sultan Serdang, Sultan Langkat. Tapi 4 sultan tak bisa menunjuk-nunjuk dia. 4 sultan segan karena karismatik dia. Selama dia hidup tak pernah Belanda menjijakkan kaki ke situ. Sebelum masuk ke dalam ada batu pikir namanya. Masih ingat batu pikir? Kenapa disebut batu pikir? Berpikir 2 kali Belanda Jepang karena mereka tengok lautan terhampar. Tak pernah mereka masuk. Karomah Syekh. Ingat dulu Menpar Postel, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Jenderal Ahmad Taher. Datang Jenderal Ahmad Taher itu kemana? Saya masih kecil lagi. Kenapa Jenderal Ahmad Taher datang ke kampung ini? Karena dulu waktu dia kecil ayahnya datang ke silau ini, disapu Tuan Syekh Silau kepala Ahmad Taher. Apa kata dia? Ini akan menjadi orang besar di negeri ini. Kasyaf, tersingkap bagi dia hijab-hijab. Dia salah satu wali daripada wali-wali Allah. Belajarnya di Makkah, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Jadi mak mengajak cerita. Jadi saya dari kecil, kami dulu kalau ditanya siapa tokoh yang kau sukai, bukan Power Rangers, bukan Upin Ipin, Syekh Abdul Rahman. Cerita itu sudah kekal dalam kepala Syekh Abdul Rahman. Oleh sebab itu maka kalau hari ini ibu-ibu ingin anak ibu cinta pada ulama, ibu mesti cerita. Ini sekarang banyak perempuan tak mau bercerita ke anaknya, asik main game online. Cerita, anak itu diajak bercerita. Ceritakan tentang ulama-ulama kita. Makanya kami dari kecil, atau kau dulu pandai bersilat, Syekh kami pandai bersilat. Makanya di Riau ini Riau pula. Di Silau ini habis hari raya ada hari raya Pencak. Kenapa? Dia bukan hanya sekedar ulama yang baca kitab kuning, tapi dia juga seorang ahli silat. 7 tahun menjadi hulu balang di Kedah, Malaysia. Baru belajar ke Thailand kepada Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Baru pergi ke Makkah selama 7 tahun. Barulah kembali membangun kampung Sulau Laut. Itu aku ketemu. Jadi ada yang dibanggakan. Hari ini kita tetap bangga menjadi orang Silau. Bangga tak Ustaz? Berceritalah, ceritakanlah. Bukunya dulu sudah ditulis oleh almarhum Pak Cik kami Haji Mansur Ali. Cetaklah buku itu. Saya cetak, saya bagi-bagikan supaya anak cucu kita tahu. Di dalam itu ada saya buat Syekh Abdul Rahman, anak Nahoda Alang, anak Nahoda Ismail, anak cucu cicit dari Angku Batua, Angku Murid Tampang. Syekh Abdul Rahman punya anak, tapi karena tak bisa gambar besar, hanya sampai ke cucu, hanya sampai ke level omak, hanya ke level cucu. Jadi cucu-cucu cicit-cicit yang tak tahu, datang tengok, oh ini, supaya dia tahu. Dari bunyi piring jamaah udah tak fokus.
Pertama saya cerita tentang sedekah. Yang kedua saya cerita tentang berceritalah kepada anak kita tentang ulama. Sekarang yang ketiga. Nanti habis keempat selesai. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kalau orangnya masih hidup tak boleh kita ceritakan riya, tapi kan sudah meninggal boleh. Ibadahnya saya tak sanggup. Mak saya itu ibadahnya saya tak sanggup. Dia dari maghrib ke isya duduk di sajadah. Maghrib ke isya duduk saja. Tak ada TV, tak ada HP. Nanti habis isya baru dia makan. Jangan dibagi dulu, jangan bagi. Kalau mau bagi sebelum ceramah tadi atau setelah. Pak Anas Ma'mun, mantan Gubernur Riau, waktu dia sedang ceramah dibagi, apa ini ganti gitu. Ya, kalau makan, kalau ceramah, jangan ceramah sambil makan. Bisa dilanjutkan? Tentang apa tadi? Kan lupa gara-gara tentang ibadah. Maghrib ke isya Om Ani duduk di sajadah. Habis isya dia tidur. Karena kalau lewat jam 9 dia tidur, dia tidur lagi. 10, 11, 12, 1, 2 5 jam dia tidur, jam 2 dia bangun. Tahajud, witir. Buku zikirnya tebal. Majmu' Syarif, zikir, tarekat, entah apa-apa. Tasbih. Habis itu baru dia mandi sebelum subuh. Jadi dia memang rutin. Kalau Senin, Kamis ada puasa. Senin, Kamis. Makanya meninggalnya selesai makan sahur. Sempat saya tanya, apa yang dilakukan emak itu? Waktu itu saya kan sedang di Madura. Emak Ustaz makan sahur. Habis makan sahur sempat dia nengok YouTube. YouTube apa dia tengok? YouTube Ustaz. Di depan saya tak pernah dia nengok ceramah saya. Rupanya pas saya pergi ditontonnya saya. Habis itu mandi dia. Mandi itulah sakit kepalanya. Habis mandi dia berwuduk mau sholat subuh, makin sakit. Jatuh dia tak sadarkan diri. Dibawa ke rumah sakit Sansani Pekanbaru. Makin lemah jantung, meninggal. Jadi ibadah kuat. Jadi waktu saya ceramah di Medan, duduk kami di lobi, datang Waiti Hajjah Siti Abidah, anak tua Syekh Muhammad Ali, akak kandung Syekh Haji Ibrahim. Waiti sahabat beliau, kawan seperjalanan. Jadi Waiti ini bertanya, saya nguping, apa kau doakan anak kau? Apa doa kau untuk anakku? Apa kata dia waktu itu? Dulu waktu dia di Mesir, di Maroko, setiap malam ku bacakan anakku itu 100 kali Fatihah. Tiap malam. Dalam hati saya tak pernah sekali, tidak. Setiap malam ku bacakan anakku itu 100 kali Fatihah. Sekalipun dia tak pernah cerita ke saya. Tak pernah saya dipanggilin, sini kau. Kau udah ku bacakan tiap malam 100 kali. Patutlah saya di Mesir tak pernah sakit, tak pernah demam. Di Maroko sehat walafiat. Rupanya doa nih ya Allah. Maka ibu-ibu doa. Cemana anak tak demam tak sakit? Asal habis nonton sinetron Korea. Apa tak anak jadi hantu? Omaknya kuntilanak. Bangga Ustaz dengan nama Ustaz, bangga saya dengan nama Ustaz. Jadilah ibu-ibu yang bangga anak ibu mengaku ibu sebagai emak. Mana-mana saya bawa emak, ditunjukkan apa enggak, supaya kita tak menyesal. Saya paling benci, paling marah menengok orang ketika emaknya meninggal, barulah mencakar dinding. Oh ma, aku menyesal ma. Saya kalau nengok itu mau saya hantuk aja kemana. Dulu waktu dia hidup kenapa tak kau kasih? Udah meninggal dia barulah kau.
Waktu hidup itulah kau senangkan dia. Waktu hidup itu supaya kau tak menyesal. Kalau udah menyesal apa gunanya lagi? Menyesal memang datangnya di akhir. Mana ada orang menyesal duluan? Aku menyesal lah. Apa yang kau buat? Belum lagi. Ibadahnya. Dia kalau kenduri Pak Gubernur, tak mau dia pakai catering. Saya bilang, untuk apa mak masak rendang dari Pekanbaru dibawa ke Silau? Bagi kisaran kenapa? Apa kata dia? Aku tak tahu yang mau masak gulai itu berbasuh koncingnya ketiga. Kita kan selama ini makan nyami. Rupanya dia rendang yang dia masak tuh dicucinya 4 kali, disiramnya pakai air selawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang dimakan berkah. Itulah yang kami makan sejak kami kecil, air susunya dari makanan. Jadi saya selalu ditanya oleh Ustaz, apa makanan yang dikasih emak Ustaz sehingga Ustaz bisa sekeren ini? Berasnya sama, ikannya sama, dagingnya sama, tapi omakku dicucinya dengan selawat. Baju kami asal udah dibilasnya, disiramnya pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini enggak, di situ celana, di situ kain, di situ koko, di situ lampin, dimasukkan ke mesin cuci. Habis itu kering langsung jemur. Kenapa tak dibilas? Kan ada tulisannya sekali cuci tanpa bilas. Mana ada berkah? Doa tak diterima Allah karena baju benar najis. Bangga Ustaz punya emak, bangga aku punya emak. Dicucinya. Dia tak punya anak perempuan. Aku anak pertama, anak kedua adik saya zaman itu. Kata dia, aku nanti payah nanti tak ada anak perempuan, jadi ku ajar kalian memasak. Jadi dari kecil Pak Gubernur kami memasak. Masak, kalau dia gulai santan, saya dulunya mengacau santan. Mengacau ini mengadu. Mengacau. Santan ini tak boleh berhenti. Saya kejap-kejap bertanya, "Ma, udah kacau aja lah." Karena kalau berhenti bertai minyak. Udah Ma, kacau lagi. Dia dari kecil diajar. Ayam tuh diajar, kau cuci ayam. Mak, akan kenapa cucinya 2 kali? Kambing kenapa 4 kali? Ayam nih 2 kali, karena kakinya 2. Kambing nih 4 kali, karena kakinya 4. Jadi awak yang kecil ini ikut aja. Setelah besar saya cari, tak ada ini dalam Quran dan hadis. Ini ajaran mak saya ini bid'ah ini. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rupanya ayam ini dagingnya putih, darahnya tak banyak, 2 kali cukup. Tapi kalau kambing, darah sapi, darahnya banyak, cuci 4 kali sampai bersih. Cucian kelima baru dia selawatkan Allahumma sholli ala sayyidina. Kuku dia pendek. Asal hari Jumat, periksa kuku kamu, tengkuk. Sekarang omak-omak bercanggai. Diramaslah santan. Santan kombang, daki pun kombang. Itulah yang dimakan anak. Apa tak gelap otak itu? Jaga makananmu, maka otak makan terang. Ustaz ni muji-muji maknya aja. Udah kau makku tu meninggal, tak pula boleh ku puji. Oleh sebab itu maka ibadah tak lain daripada ibadah. Sesudah dia meninggal ini datang cemas. Jangan-jangan aku ni selama ini menumpang pada doa dia. Ini dia tak ada lagi. Tak cemana hidup sesudah dia. Ada cemas, ada ngeri-ngeri sedap. Kalau dulu ngeri-ngeri sedap lebih banyak sedapnya.
Sekarang ini lebih banyak irinya gue rasa. Insya Allah Allah kasih kebaikan-kebaikan insya Allah. Tadi tentang pertama sedekah, yang kedua tentang ajak anak cerita tentang ulama, yang ketiga tentang ibadah tak boleh. Jadi saya tanya, waktu mak saya itu tersungkur, apa yang kalian dengar cakapnya? Tangannya begini, karena dia tak bisa megang tasbih, karena dia dari kamar mandi, dia habis mandi tak megang tasbih, tapi tangannya tak boleh. Oh, rupanya waktu kita mau sakratul maut itu yang menolong kita adalah ibadah. Jangan bangga dengan anak, karena ketika kita mati, anak belum tentu membisikkan ke telinga kita. Anak tak bisa menolong, apalagi laki bini. Awak belum mati aja dia udah mencari yang lain. Ibu boleh tertawa, tapi hati luka penuh sendiri. Maka bertumpulah pada zikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sedekah sudah, ajak anak bercerita sudah, ibadah sudah. Yang terakhir, ini jamaah yang paling menyakitkan. Duduk tak bisa, macam di LP gitu. Tapi insya Allah inilah pahala yang paling besar. Kalau yang ibu ini masih bisa menengok Pak Wakapolda, menengok Pak Eko. Ini tekuk-tekuk aja. Ini yang keempat, ini yang terakhir. Mama ini mementingkan pendidikan. Jadi dulu datanglah dia ke rumah Dr. Rahim. Dr. Rahim itu namanya bagus, Abdul Rahim. Orang Melayu ini Abdul Rahim siapa? Abdul Rahim. Melayu ini susah merubah. Siapa? Abdullah. Siapa itu? Dolah. Abdul Rahim. Datanglah dia mengajar Dr. Rahim, minta tunjukkan di mana letak innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa? Karena saya mau musabaqah azan. Oh, cik, mana innallaha wa malaikatahu? Kenapa somat akan musabaqah? Diserahkannya saya mengaji ke Dr. Rahim. Murid-muridnya waktu itu ingat saya. Nathan, Kadu, Toying, Bilin, Cuohim, kalau anak paling kecil, Cuohim, Ibrahim tadi. Ini anak waktu somat, ini rotan itu dibelahnya 4. Kalau jahat somatnya nanti pukul langsung, pukul. Balik emak saya dipukul lagi. Rasanya sikit lagi air kencing itu keluar. Ke belakang. Oh, sakit. Dendam saya. Aja sikit. Tapi hari ini Dr. Rahim pun sudah meninggal. Makamnya sangat dekat dengan. Di mana saya ceramah se Indonesia. Ceramah saya di Melbourne, di Sydney, di Canberra. Saya mau ngasih tahu aja saya sudah di Australia. Bahasa kampungnya Pak, dunia ini salah palaku. Udah berseyak-seyak koncing kok. Kemanapun saya ceramah mengalir pahala. Diserahkannya, ibu jangan hanya melahirkan anak, tapi tengok pendidikan. Diserahkannya saya lagi. Pertama serahkannya ke Dr. Rahim, habis diserahkannya ke Pak Tamrin. Ingat Pak Tamrin? Mengajilah dari rumah Tira'uk ke rumah Pak Tamrin. Listrik tak ada PLN. Naik sepeda
sama anak wak si Ilul Bahlul tuh bisa menengok jalan dari atas bintang. Itu ya, dalam. Dan dia saya tengok mukanya tak tutup. Aku baca. Tadi foto, mat, foto kau jap sama cucu aku. Dia udah cucu. Mengajilah situ, mengaji lagu Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Waktu itu Haji masih itu. Syekh Muhammad Ali meninggal tahun 1990. Kalau dibuat sekolah, suruh saya ngaji. Saya dengar Ratu Rik larang. Dulu, dia cerita, dulu wak kau, wak Apas, kalau ngaji sama tu Muhammad Ali, itu diambil upih pinang, letakkan di belakang. Kalau nanti kalau dia memukul, pakai orang, lepak, berbunyi upih pinang. Jadi saya waktu disuruh ngaji ke Mendiang itu, Syekh Muhammad Ali, ayah dari Haji Ibrahim, ini kusiapkan lebih pinang. Tapi tengok dulu, tes dulu. Datang Pak Atu, waktu itu bersandar pakai bantal. Baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang saya baca ingat wa ma Muhammadun, karena itu selalu saya mengaji di mana-mana Maulid Nabi wa ma Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi. Buang lama. Cuman tuh. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Itu lama tak boleh cepat. Sampailah innallaha yuhibbul muhsinin, sampai wallahu yuhibbul muhsinin, sampai habis. Tujuan saya disuruh itu bukan untuk khatam, karena mengaji khatam dengan itu susah, tamu dia banyak. Untuk apa mengaji? Mengambil barokah. Dulu mengambil barokah ke guru tuh mendengarkan Fatihah. Tuh, dengarkan Fatihah tuh. Orang saya ngambil barokah, Ustaz bisa foto. Salam tidak, Fatihah tidak. Gimana nggak dapat barokah? Tidak. Balik saya sembahyang subuh, udah siap kamera tuh standby sampai jam 2. Apa duduk saya, Ustaz, semoga Ustaz tabah ya. Dalam hati saya, omakku meninggalnya aku tabah, tapi berfoto dari pagi sampai malam. Hari pertama ada yang meletakkan anak. Hari pertama meletakkannya anak. Ustaz, tolong pegang anak. Hari kedua semua membawa anak. Pokoknya yang semalam tuh diuploadnya ke FB. Aku nengok, aku bawa guys. Tidak. Kenapa Ustaz tak masuk ke kamar? Ustaz kan capek, Ustaz kan lelah, Ustaz kan sedih. Kenapa Ustaz tak masuk ke kamar? Hari begini masih ada ibu-ibu yang mau bergambar dengan Ustaz. Alhamdulillah. Hari begini datang anak muda. Saya sebetulnya udah capek, udah lelah. Saya tanya, kalian dari mana? Dari Tanjung Balong. Ban 2 kali bocah. Anak muda yang lain kena narkoba, kena lem kambing, kena sabu-sabu. Ada anak muda yang mau datang bergambar. Masih syukur awak, alhamdulillah. Jadi kalau bisanya lah tambah lagi. Yang adu-adu itu udah. Itulah yang buat saya masih tetap dari tadi tegak. Datang macam-macam silih ganti. Semua nih umat Muhammad sallallahu alaihi. Mengaji saya dengan Dr. Rahim, mengaji dengan Pak Tamrin, mengaji dengan Atuk Syekh Muhammad Ali. Tak banyak, sikit-sikit aja. Barokah. Sampai di kisaran dimasaknya pulut kuning, nyambilnya pulut kasih kunyit, dimasaknya kelapa pakai gula merah inti. Pergi dia ke pesantren punya ayah Pak Topan. Pak Topan bupati punya ayah namanya Abdul Manan
Simatupang membangun pesantren namanya Darul Ulum. Di Darul Ulum itu ada orang Tanjung Balai yang juara di Makkah Al-Mukarramah, namanya Haji Armawi Abdurrahman. Datang mak tuh menjumpai Ustaz Armawi membawa bulu kuning tadi. Kenapa tak pakai ayam mak? Tak ada duit. Dan itu apa kasih bilang dulu kena susah. Dulu makan ayam nih dua gendang ya makan ayam. Pertama awak sakit, yang kedua ayam itu sakit. Diserahkannya lah saya ke Haji Armawi Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Armawi, ini anakku namanya Abdul Somad, ku serahkan jadi anak Ustadz lah yo. Karena diserahkan pakai kulit kuning, saya tak dianggap murid, tapi dianggap sebagai anak. Jadi saya tak mengaji di masjid. Somad, ke rumah. Karena udah anak. Pergi Pak Armawi ini waktu itu naik Vespa biru ke Uni Royal, bonceng saya Pak, tertidur. Malamnya murid-murid lain, begitu cara dia meraih hati lang. Sekarang sudah diumumkan di masjid, Bapak Ibu tolong antarkan anaknya, Ustadz sudah menunggu. Menunggu Ustadz tuh tak juga datang. Bupati gubernur memberi insentif guru mengaji. Ibu al-madrasatul ula, ibu pendidik utama. Marah enggak? Mengaji dengan Pak Armawi, berhenti saya mengaji dengan Pak Armawi. Apa sebab? Pak Armawi dipanggil Sultan Hasan al-Bolkiah mengajar di tahfiz Quran Hasan al-Bolkiah Brunei Darussalam. Putus kontak. Hari berganti musim berubah, pulang saya dari Maroko, saya kontak balik, Pak, saya mau balik dari Maroko, boleh saya datang ke Brunei? Ahlan wa sahlan, engkau bukan muridku tapi anak. Datang saya ke Brunei, buat proposal, buat majukan. Jadi dosen, jadi apa? Malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Satu pun pancing itu tak menangkap. Tak diterima saya di Brunei. Balik ke Pekanbaru, ikut tes dosen, lulus tes dosen, surat dari Brunei pun datang, diterima mengajar di Kupus College University Perguruan Agama Islam Brunei Darussalam. Saya tanya, Mak, ya, aku ke Brunei, aku di Pekanbaru. Salah jauh-jauh, aku udah latih bisa. Aku yang wajar. Awak pun mencari makan pakai sini aja. Sekarang baru saya paham. Saya dengar cakapnya. Kalau menurut, oh Brunei itu bukan main. Mobil dinas, rumah dinas, gaji besar, bini dinas pun disediakan. Tapi saya dengar cakapnya, kata dia, jangan kau di sini. Coba andai saya berangkat dulu, sekedar makan pakai, mobil, rumah, gaji, udah. Tak sepiral ini gitu. Hari ini mama awak meninggal pun di live kan orang. TV One memang beda. Sombong Ustaz, bukan sombong. Pergilah saya ke Medan, di rumah Haji Hashim, ayah angkat saya. Diserahkan mengaji ke Syekh Azra'i Abdul Rauf, ulama besar Sumatera Utara, rumahnya di tepi Sungai Deli. Mengaji dari Sungai Sekambing. Khatam saya mengaji dengan Syekh Azra'i Abdul Rauf dari 90 sampai 93. Datang mama ini, diambilnya pulut kuning juga lagi. Diambilnya kain putih, dimasukkannya pisau lipat, pakai ayam. Assalamualaikum Ustaz Azra'i. Yo, anak saya sudah khatam kaji, inilah sebagai penajam. Ditengok saya Azra'i, apa ini gitu? Apa pakai pisau-pisau nih? Kata mak saya, begini kami di Silau Ustaz. Oh, udah di Silau? Syekh Muhammad Ali
lembut suaranya. Kenapa? Syekh Muhammad Ali senior dia di Makkah Al-Mukarramah. Apa kata Syekh Azrail? Kau jangan panggil aku Ustaz, panggil aku Atuk. Karena Atuk kau silau itu sama dengan kami di Makkah. Jadi artinya apa? Jangan dilepaskan saja anak itu ke pesantren. Tengok, dekatkan, ajarkan, kontrol. Jangan dah dewasa. Tak bisa. Sekolahlah saya di IAIN, adik saya di MAN, carikannya rumah di Pekanbaru. Jenguk, tiap bulan jenguk antar belanja. Balik kami dari sekolah, bos serak botol parfum. Saya bilang, kenapa mak pecahkan? Usaha kau kamput. Rupanya kami pergi lemari kami itu dibuka satu-satu. Apa isinya? Surat-surat mantan beset. Begitu dia mendidik kami. Begitu dia mendidik kami. Apa kata adik saya? Mak, ya, kalau aku main biliar, mak, main biliar aku, mabuk aku di situ. Cuman, Cubur. Apa mau buat kalau aku mabuk situ? Naik aku ke meja biliar tuh. Malu, bos. Jadi ibu tak bisa kasih anak HP, kasih gadget, lepaskan, pacaran, berjalan, pakai ini. Kenapa anak tak dikontrak? Udah dewasa. Kullukum mas'ulun ra'iyati. Kamu akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. 42 tahun nomor saya tetap dipanggil. Sini. Hati-hati kau pada Tino. Aku nih Ustaz, Pak. Iya, tapi jamaah banyak. Betul. Dia tak tahu YouTube. YouTube pun dipencetkan orang. Dia tak tahu baca komen. Dari mana dia tahu? Firasatnya berkata. Mungkin dia tahu dari cerita orang, Allah alam. Di YouTube luar biasa. Apa komen-komen di YouTube? Ustaz, jadikan yang kedua. Pendidikan tak pernah putus sampai liang lah. Jadi apalah pesan yang dapat diambil Pak Ustadz? Yang pertama, banyak-banyak sedekah. Yang kedua, ajak anak bercerita. Yang ketiga, ibadah supaya doa ibu didengar Allah Ta'ala. Yang ketiga, pendidikan. Kau mesti doktorandus. Kenapa doktorandus? Karena di Silauni dulu titel paling tinggi doktorandus. Doktorandus Haji Mansur Ali dengan doktorandus Bang Komar anak Wa'dul Basir. Maka saya mesti doktorandus. Pulanglah saya dari Maroko membawa titel LCMA. Mak, aku LCMA, kau tidak doktorandus. Di mana lah kita mau kuliah mau doktorandus sekarang? Tinggi cita-citanya, tinggi. Anak cuma 2, bukan banyak, 2 cuma. Mak, aku lulus ke Mesir, berangkat. Nah, sekali pun tak pernah saya ditelepon. 4 tahun di Mesir tak pernah ditelepon, sekali hafal. Maroko 2 tahun sekali pun tidak. Balik saya tanya, kenapa mak tak pernah nelpon? Kalau ku telepon aku rindu, kau balik. Kalau ku telepon, nak, sayang oma, tak pernah telinga saya ini mendengar dia sayang oma. Pergi ke sini. Baca. Kalau ku telepon kau sayang, kau menangis, kau balik, kau jadi hantu. Ada juga masa-masa bandel tuh, lari saya dari Medan. Lari saya pergi saya 5 bulan saya tak sekolah di Riau, saya makan tidur. Kau tak jadi apa? Tak ada guna sekolah nih mak. Presiden dah ada guna sekolah. Jadi kau tak jadi apa? Belikan aku kol diesel. Aku nak jual ikan asin. Karena saya tengok pasar market yang mantap waktu itu ikan asin. Kaya orang jual ikan asin. Rumahnya besar.
Mobilnya besar, bininya pun besar. Pergi dia ke Air Molek Indragiri Hulu, carinya sekolah. Datang Ustadz ceramah ke kampung. Nama Ustadz itu Ustadz Suherman Siregar. Habis pengajian diundang lah Ustadz nih keluar, makan segala macam. Habis itu ditanya, Ustadz di Air Molek guru? Iya bu, saya guru. Oh bisa anak kami masuk? Silakan. Langsung kelas 3 bisa? Oh tak bisa. Karena kalau langsung kelas 3 ini berarti anak pindahan karena anak nakal. Tak bisa. Tolonglah Pak Ustadz, tak bisa. Kami tak pilih. Tak mempan makan siang. Rupanya berubah hati Ustadz nih. Ku tengok dulu anak ibu. Mana anak ibu? Tahu anak. Ini anak. Ditengoknya lama. Oh, silakan datang. Jadi rupanya muka saya ini main dulu memang muka pengibat. Oh, banyak orang. Kalau dipeturut ganda banyak orang nangkap saya. Tapi saya ditengoknya, tak usah. Kita tangkap Pak, tak usah. Omaknya baru meninggal. Oleh sebab itu maka jangan anak dibiarkan tak sekolah lah, tidur lah, tak bisa. Tunjuk aja, tak berhenti mereka. Asal singgah saya ke rumah itu Pak Gubernur, tak berhenti apa. Tapi saya, kenapa Ustadz tak melawan? Tak pernah saya lawan. Kenapa tak salah? Saya mulai hitung-hitung. Omak Sianu kakinya dipotong gara-gara diabetes mati. Omak Sianu makan kambing, domba mati. Omak Sianu mati. Omakku nilai masih bertahan. Ku nikmati aja repet. Asal dia merepet. Kalau kebetulan saya singgah pagi, demikianlah kajian duha kita. Di konsolnya. Asal malam, inilah kultum malam kita. Orang tua macam Quran buruk. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi biarkan aja lah sampai masanya hilang juga. Saat dia hilang itulah baru kau berkata, andai ku biarkan dia dulu merepet, andai ku turut dulu cakapnya, ada guna menyesal. Maka kalau masih hidup dia, berapa datang, berapa anak sudah datang. Ada omak kau? Ada. Yang kelawannya ada yang Ustaz kesalkan. Apa yang dia minta? Ku kasih. Kenapa dikasih ini supaya aku tak menyesal. Kalau tapi namanya manusia tentu kalau diurut balik apalah yang kesal, satu kesal. Sebelum pergi itu tak saya peluk dia. Mestinya dipeluk kok. Dicium dia. Makanya kalau masih hidup emak kalian peluk. Sebelum pergi itu peluk dia. Ciumlah kan ini. Supaya tak bisa saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.